Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Setri Aji dengan NIM A1H22346 dari kelas Kepelatihan Olahraga B angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem energi dalam aktivitas fisik atau olahraga. Penerapan sport science melalui fisiologi olahraga sangat penting untuk menentukan jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi fisik seseorang atau calon atlet. Selain itu juga untuk penyusunan program latihan. Lalu adalah definisi olahraga. Menurut Fox tahun 1988, Fox membagi 6 bentuk energi, yaitu A. Ada energi kimia, B. Energi mekanik, C. Energi panas, D. Energi sinar, E. Energi listrik, dan yang terakhir adalah F. Energi nuklir. Energi yang dihasilkan dari proses oksidasi bahan makanan tidak dapat secara langsung digunakan untuk kerja gerak tubuh. Energi ini terlebih dahulu diubah menjadi senyawa kimia berenergi tinggi, yaitu adenosine trifosfat atau yang biasa kita kenal dengan ATP. Disampaikan oleh Myers pada tahun 1985. ATP sebagai sumber energi di dalam tubuh. Bila suatu senyawa fosfat dilepaskan 1 gram liter ATP, maka akan keluar energi yang diperkirakan sebesar 7 hingga 12 kg kalori. Selama kehidupan berjalan, maka fungsi tubuh akan berjalan terus, sehingga proses penyediaan energi dari ATP akan berjalan terus. Menurut Armstrong tahun 1979 dan Myers tahun 1985. Setelah itu ada proses pembentukan energi. Yang pertama adalah pada metabolisme anaerobik. Metabolisme anaerobik laktasid terbentuk melalui ATP dikurang ADP ditambah fosfat ditambah energi bebas. ATP yang terbentuk digunakan untuk aktivitas fisik sebanyak selama 1 hingga 2 detik. Kreatin fosfat ditambah ADP lalu akan bisa juga kreatin ditambah ATP. Metabolisme anaerobik laktasid. Yang pertama tadi adalah laktasid, lalu ini adalah yang laktasid. Tercipta melalui glikogen atau glukosa ditambah oleh fosfat ditambah ADP. Bisa juga laktat dan ATP. ATP yang terbentuk digunakan untuk aktivitas fisik selama 45 hingga 120 detik. Lalu setelah itu ada metabolisme aerobik, yaitu ada glikogen ditambah asam lemak ditambah fosfat ditambah ADP lalu tambah O2 ditambah CO2 ditambah O2CO2 lalu ditambah H2O dan ditambah ATP. ATP yang terbentuk digunakan untuk aktivitas fisik lebih dari 3 menit. Kadar asam laktat yang tinggi pada otot menyebabkan penurunan kondisi fisik yang menimbulkan rasa nyeri di otot dan gangguan pembentukan energi saat aktivitas fisik. Eliminasi asam laktat akan lebih cepat dengan istirahat aktif dan massage. Eliminasi asam laktat lebih cepat dilakukan melalui metabolisme pada hepar, ginjal, dan jantung. Lalu ada proses pembentukan oksidan pada saat latihan. Oksidan adalah molekul atau senyawa yang memiliki 1 atau 2 lebih elektron yang tidak berpasangan. Molekul ini tidak stabil dan reaktif terhadap molekul
lain yang ada di dekatnya sehingga dapat merusak sel atau organ lain. Atau bisa disebut juga merusak mitokondria. Mitokondria atau organ sel yang berfungsi dalam pembentukan energi atau ATP. Berdasarkan jenis serabut otot, cabur dapat dibagi menjadi yang pertama adalah cabur aerobik, cabur anaerobik, cabur dengan aerobik dan aerobik dan anaerobik yang silih berganti. Lalu cabur memerlukan power, cabur memerlukan skill. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.